teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya Aryati Rahayu. Di sini saya akan berbagi tips bagaimana saya menghadapi trauma setelah saya mengalami bencana alam di Sambungrejo sekitar tahun 2017 silam. Teman-teman semuanya, jangan lupa untuk terus simak video ini sampai selesai ya. Barangkali nanti bisa dipraktikkan terutama bagi teman-teman yang pernah mengalami trauma bentuk apapun itu, atau mungkin saudaranya mungkin bisa dipraktekkan atau mungkin bisa dicontoh, karena bagi saya terus terang ini sangat efektif sekali untuk menyembuhkan trauma saya. Oke, mari kita mulai. Dan untuk tips pertama yang saya lakukan adalah saya belajar untuk menerima takdir yang Allah berikan kepada saya. Jadi pertama yang saya rasakan itu adalah seperti rasa tidak percaya terhadap kejadian ini bisa menimpa saya. Bahkan saya sempat berbicara sendiri, ujian apa ini Allah. Kemudian saat di rumah sakit saya itu seperti nggak bisa merasakan apa-apa saking kagetnya ya. Tapi begitu saya minta petunjuk kepada Allah, saya kemudian membuka Al-Quran ya, buka Al-Quran yang ada isinya. Di situ saya buka secara acak dan qadarullah ya, takdir Allah, saya mendapati ayat yang berbunyi seperti ini. Dan sungguh kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi. Di ayat tersebut saya benar-benar bisa menangis ya, benar-benar jadi bisa merasakan ya Allah, bahwa ternyata memang ini sudah menjadi takdir Engkau ya Allah. Jika memang sudah menjadi takdir yang Engkau berikan kepada saya, maka saya mau tidak mau saya harus menerimanya, karena memang sudah Allah takdirkan kepada saya. Kita tidak bisa menolak takdir yang memang sudah Allah tetapkan kepada kita, teman-teman. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menerima. Kemudian hal yang kedua, yaitu tips yang kedua, saya berusaha mengambil hikmah dari kejadian ini ya. Hikmahnya apa? Jadi banyak support yang diberikan kepada saya. Supportnya apa? Banyak orang yang mengatakan bahwa anak-anak saya itu akan masuk surga ya, akan masuk surga karena mereka itu masih dalam keadaan suci. Dan saat itu saya juga jadi merasa, walaupun merasa sedih ya, tapi saya juga merasa bahagia karena anak-anak saya sudah dijamin surga oleh Allah. Dan ada juga yang mengatakan bahwa nanti anak-anak kamu akan bisa menjemput kamu ketika di surga gitu. Jadi saya itu yang membuat saya bersyukur dan saya mengambil hikmahnya. Ya Allah, mungkin dengan kejadian ini Allah ingin menolong saya, atau mungkin amal-amal saya belum cukup jika saya ingin masuk surga. Jadi Allah memberikan musibah ini kepada saya. Itu salah satu hal yang membuat hati saya tenang ya, karena bagaimanapun juga yang namanya trauma itu mengguncang pikiran, mengguncang hati. Jadi semuanya itu terguncang ya, termasuk jiwa kita juga. Kemudian yang ketiga itu momennya itu pas sekali ya, pas pada saat bulan puasa. Jadi 1 bulan setelah kejadian itu ada puasa di bulan Ramadan. Nah, pas puasa itu saya benar-benar merasakan kesejukan yang luar biasa, karena sebelum puasa saya juga masih jantungnya sering deg-degan. Tapi saat saya melakukan ibadah di bulan puasa di bulan Ramadan itu, saya benar-benar merasakan nyaman dan tentram. Apalagi baca Al-Quran ya, baca Al-Quran. Jadi kan di bulan Ramadan itu ada tilawah atau baca Al-Quran, kemudian ada sholat tarawih, kemudian berpuasa dan sholat wajib tentunya. Kemudian tips yang selanjutnya adalah saya merutinkan untuk sholat subuh berjamaah, teman-teman. Jadi saya kan tadinya
di dalam rumah terus ya. Jadi saya takut untuk keluar saat itu, karena ketika keluar saya akan mendapati orang baru, kemudian mungkin ada orang yang bertanya, kemudian mungkin juga saya mengingat kejadian bersama anak-anak saya di luar rumah. Nah, saat itu saya berusaha untuk keluar rumah dengan merutinkan sholat subuh berjamaah. Di situ saya menghirup udara pagi yang sangat segar sekali ya. Saya hirup udara itu dengan perlahan, kemudian saya hembuskan, dan rasanya sejuk sekali ya, sejuk sekali di hati itu, rasanya tentram gitu. Kemudian saya berdoa di musola ya, saat subuh berjamaah. Kemudian saya pulang lagi. Setelah itu tips selanjutnya yaitu saya berolahraga ya. Saya berolahraga karena ternyata trauma itu bukan hanya pikiran, tapi fisik kita juga ikut lemah. Jadi ternyata fisik kita juga ikut lemah. Saya merutinkan olahraga sehabis subuh itu lari pagi. Jadi saya ajak saudara-saudara, jadi mereka mau gitu ya, mau aja diajak. Tapi setelah saya sembuh saya ajak tidak mau kayak gitu. Setelah itu selain dari sisi spiritual ya, saya juga berobat ikhtiar medis.